Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar. Hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Mari kita berdoa terus agar pandemi virus corona ini dapat segera berlalu. Marilah kita mulai ibadah kita dengan memuji Kristus yang telah bangkit dengan mulia. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Akan lagi terbenam, haleluya. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, Ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Selamat hari Minggu bagi anggota jemaat, simpatisan, para pemirsa dan para pendengar siaran ibadah ini. Minggu ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Tetapi kiranya kita tetap dapat mengungkapkan syukur kita, mengungkapkan bakti kita kepada Tuhan. Tema khotbah di dalam ibadah minggu ini adalah penampakan Sang Abdi Sejati. Melalui kisah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Kita akan bersama-sama belajar akan salah satu tujuan Kristus ketika Ia menampakkan diri kepada para murid-Nya. Sehingga kita, murid-murid-Nya di masa kini, dapat memahami apa tujuan Kristus menampakkan diri. Dan kita pun boleh termotivasi untuk boleh melakukan apa yang Kristus kehendaki. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu ini kami boleh kembali beribadah. Kami boleh mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing dan kami memiliki kerinduan untuk boleh beribadah di gereja, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah keluarga kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu
yang sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang lemah, anak-anak-Mu yang seringkali mendukakan hati Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Seringkali kami lebih mengutamakan kehendak kami daripada mengutamakan kehendak Tuhan. Dan pada hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami membuka kehidupan kami di hadapan-Mu dan mengakui segala pelanggaran kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami dan mampukan kami di hari depan untuk tidak mengulang akan dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dapatkah kita bayangkan kepedihan Sang Bapa? Ditalah anak durhaka yang telah melukainya. Di tengah-tengah dunia kita tak membawa terang. Ampuni kami, ampuni kami, ampunilah. Kita sering mencampakkan kebenaran firman-Nya, memalingkan hidup kita pada dunia yang fana. Terangi dengan sabda-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Ampuni kami, ampuni kami, ampunilah. Siapa yang dapat selami dalamnya kasih Bapa? Dia relakan putranya menderita sengsara. Dia pulihkan yang terluka, membasuh yang berdosa. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pengampunan-Nya kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu yang sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan membaharui kehidupan kami, firman yang akan membuat hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 36 sampai ayat 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkisah pada abad 18 di Eropa ada seorang musisi yang sedang naik daun. Sebut saja musisi ini dengan nama Sang Maestro. Sang Maestro adalah seorang pemain biola dan cello, sekaligus komposer dan pemimpin orkestra. Suatu hari Sang Maestro berkeliling ke segenap penjuru negeri. Ia mencari pemusik-pemusik berbakat di berbagai daerah untuk diajak bergabung di dalam kelompok orkestra yang ia pimpin. Sang Maestro memiliki satu proyek besar, yaitu ingin mengadakan tur konser orkestra untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Akhirnya, Sang Maestro memilih sekian orang dari sekian banyak orang pemain biola dan cello yang ia jumpai. Setiap hari, Sang Maestro melatih kelompok orkestranya. Ia melatih dan juga berulang-ulang mengumumkan
bahwa tur konser orkestra yang sedang dipersiapkan adalah tur konser orkestra untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Tur konser itu akan dilangsungkan di tempat-tempat yang istimewa dan akan dihadiri oleh orang-orang yang istimewa pula. Dan ketika dijelaskan tentang tur konser orkestra untuk sosial kemanusiaan, para pemusik mengangguk-angguk, seolah-olah paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh sang maestro. Padahal sebenarnya mereka bingung, mereka tidak mengerti dan tidak paham benar tentang apa yang dibicarakan, yang disampaikan oleh sang maestro. Ketika mereka tidak paham, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh sang maestro, mereka diam saja. Mereka tidak bertanya karena mereka malu untuk bertanya kepada sang maestro. Di tengah-tengah ketidakmengertian itu, para pemusik anggota kelompok orkestra berusaha memahami apa yang disampaikan oleh sang maestro menurut pemahaman mereka sendiri. Mereka berpikir yang namanya tur konser orkestra dipimpin oleh seorang konduktor yang sedang naik daun saat itu, bertujuan sosial kemanusiaan, pasti bentuknya adalah konser amal penggalangan dana yang dihadiri oleh para bangsawan, dihadiri oleh para pejabat dan orang-orang penting lainnya. Bayangan yang ada di benak anggota kelompok orkestra itu adalah konser akan dilangsungkan di tempat-tempat yang hebat, seperti gedung-gedung konser yang megah, istana-istana yang mewah, atau setidaknya gedung-gedung gereja yang indah. Singkat cerita, alangkah terkejutnya seluruh anggota kelompok orkestra, karena tempat pertama yang digunakan untuk konser musik adalah aula sebuah panti asuhan. Yang menyaksikan konser itu adalah puluhan anak-anak panti asuhan dan para pengasuh yang sebelumnya tidak pernah mendengarkan alunan musik orkes yang begitu indah. Hari kedua, rangkaian acara tur konser orkestra. Para anggota kembali terkejut. Tempat kedua yang digunakan untuk pagelaran orkes itu ternyata adalah sebuah barak rumah sakit. Para pasien yang sedang terbaring lemah dan para perawat yang merawat mereka menyaksikan konser itu. Tempat ketiga yang dipilih oleh sang maestro untuk menggelar konser spesialnya adalah pasar. Para pemain biola dan selo memainkan biola dan selo di tengah-tengah pasar. Dan kemudian ketika sang maestro hendak melanjutkan tur orkestranya, beberapa pemusik orkestra banyak yang mengundurkan diri. Rupanya mereka kecewa. Ternyata bentuk program tur konser orkestra sosial kemanusiaan yang mereka ikuti tidak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata selama ini terjadi perbedaan pemahaman antara sang maestro sebagai pemimpin orkestra dengan para pemusik anggota kelompok orkestra itu. Padahal sang maestro sudah berkali-kali menjelaskan, tetapi rupanya anggota kelompok orkestra itu memahami akan bentuk dari tur yang mereka jalani sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, bukan sesuai dengan apa yang dipahami oleh sang maestro, sang pemimpin. Untuk mengatasi hal itu, tentunya sang maestro harus kembali menjelaskan kepada anggota orkes bahwa orkes ini, tur ini adalah tur sosial kemanusiaan ditonton oleh orang-orang khusus, yaitu mereka yang tidak pernah mendengarkan alunan musik orkes yang indah sebelumnya. Dilangsungkan di tempat-tempat istimewa, karena di tempat-tempat seperti aula panti asuhan, tempat-tempat seperti barak rumah sakit dan pasar, tidak pernah digunakan untuk pergelaran musik orkestra. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh para pemusik ini serupa dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus.
Di dalam perikop sebelumnya dari bacaan yang kita baca, yaitu tentang kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, kita bisa mengetahui bahwa para murid berharap Tuhan Yesus akan menjadi Mesias, dalam artian akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel dari belenggu penjajahan Romawi, memulihkan kejayaan kerajaan Israel seperti pada zaman kejayaan Raja Daud. Tetapi pada kenyataannya, Yesus sang guru justru mati disalibkan. Pupuslah apa yang mereka harapkan. Yesus memang adalah Mesias yang diurapi Allah, datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia, tetapi bukan seperti yang dibayangkan oleh para murid. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dengan cara ia mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin saat ini di antara kita ada yang bertanya, kok sampai murid-murid bisa salah mengerti tentang tugas kemesiasan yang diemban oleh Yesus? Jangan-jangan Tuhan Yesus belum pernah memberitahukan tentang apa yang ia emban dari Bapanya untuk menebus manusia dari kuasa maut. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah beberapa kali menjelaskan kepada para murid bahwa Dia sebagai Mesias harus menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit. Tuhan Yesus sudah beberapa kali menjelaskannya kepada para murid, bahkan dalam Injil Lukas kita bisa melihat 3 kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kebangkitannya kepada para murid. Nah, lalu apa yang menyebabkan murid-murid ini gagal paham? Apa penyebab murid-murid mengalami kegagalan memahami akan tugas kemesiasan Yesus? Jawabnya dicatat di dalam tiap perikop yang memberitahu tentang penderitaan Kristus. Di dalam Lukas 9 ayat 22, perikop pertama yang menceritakan tentang pemberitahuan pertama penderitaan Kristus, tidak dicatat keterangan apapun tentang reaksi para murid ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya. Di dalam Lukas 9 ayat 44 sampai 45, ketika Kristus untuk kedua kalinya memberitahukan tentang penderitaannya, dicatat di situ bahwa para murid ternyata tidak mengerti perkataan Kristus, sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Dan dengan jelas dicatat mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Dan yang ketiga, di dalam Lukas 18 ayat 32 sampai 34, di mana Kristus memberitakan tentang pengorbanannya, penderitaannya untuk ketiga kalinya, dicatat bahwa para murid sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti dari apa yang diucapkan Kristus itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Kristus. Dengan demikian dapat disimpulkan para murid gagal paham. Karena ketika mereka sehari-hari berinteraksi dengan Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Kristus. Mereka berusaha memahami apa yang diucapkan Kristus berdasarkan pengertian dan pemahaman mereka sendiri, bukan berdasarkan maksud dan kehendak yang Kristus sampaikan. Yesus Kristus sang abdi sejati dalam bacaan kita hari ini diceritakan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selain untuk membuktikan bahwa Dia bangkit dari kematian, tetapi Kristus juga ingin menyampaikan satu hal. Ia ingin meluruskan pemahaman murid-muridnya yang tidak tepat tentang tugas kemesiasan yang ia jalani. Dikatakan Tuhan Yesus membuka pikiran para murid. Artinya Tuhan Yesus menyelaraskan
pemahaman para murid tentang tugas kemesiasannya dengan pemahaman atau kehendak dari Allah Bapa sendiri. Hari ini, Kristus Sang Abdi Allah yang sejati mengingatkan kita semua bagaimana cara kita selama ini memahami perkataan-perkataan Tuhan, memahami firman Tuhan yang ada, yang tertulis di dalam Alkitab. Apakah kita membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar memahaminya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Bukan memahami sesuai dengan apa yang kita ingini, bukan pura-pura paham seperti para rasul, para murid, dan kemudian mencoba memahami firman Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saat ini, saat kita tidak memahami firman Tuhan, marilah kita mohon agar Tuhan membukakan pikiran kita. Setiap kali kita membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, dan kita tidak memahaminya, mohon agar Tuhan membuka pikiran kita, sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan kepada kita itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tetapi, jika ternyata tetap tidak mengerti, biarkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kita tidak paham akan arti atau maknanya, jangan berdusta dengan berkata, "Oh, saya sudah paham." Sampaikan terus terang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau maksudkan? Aku saat ini tidak paham. Dan jelaskanlah semuanya itu kepadaku. Maka Tuhan di dalam waktunya akan menjelaskan kepada kita. Jemaat Tuhan, ada seorang ibu yang hendak menikahkan putrinya. Ibu ini mengalami kegelisahan yang luar biasa. Putrinya hendak menikah dengan seorang pria yang sudah mapan, baik, seiman, memiliki pekerjaan tetap. Satu hal yang menggelisahkan ibu ini adalah ketika dia membaca bagian firman Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat 24. Sekilas jika dimaknai secara harafiah, apa yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini dapat dimaknai pelarangan terhadap seorang laki-laki tinggal bersama dengan orang tuanya setelah ia menikah. Padahal setelah menikah, putri dari ibu ini akan tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah orang tua laki-laki. Ibu ini gelisah, takut jika putri dan menantunya melanggar perintah Tuhan dengan tinggal di rumah orang tua sang laki-laki setelah mereka menikah. Karena gelisah dan tidak mendapatkan jawab, ibu ini kemudian datang kepada pendeta. Minta bantuan kepada pendetanya untuk menjelaskan makna dari Kejadian 2 ayat 24 ini. Dan pendeta pun menjelaskan bahwa dalam pernikahan Yahudi bersifat patrilokal, yaitu keluarga yang baru dibentuk tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki. Kata meninggalkan di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini memiliki pemaknaan yang luas, yaitu bahwa laki-laki yang baru saja menikah meninggalkan kehidupannya sebagai anak dan kemudian menjalani kehidupan yang baru sebagai kepala rumah tangga bersama dengan istrinya. Ia memiliki kehidupan yang mandiri bersama istrinya, tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Meninggalkan orang tua berarti hidup mandiri dan menjalani kehidupan sebagai keluarga yang baru. Kehidupan yang mandiri sebagai keluarga yang baru tersebut dapat berlangsung di dalam rumah orang tua, bisa juga tinggal beda atap. Setelah mendengar penjelasan ini, maka sang ibu menjadi lega, hari-harinya tidak lagi dipenuhi dengan kecemasan. Dan dia sekarang betul-betul paham akan firman Tuhan yang ia baca. Jemaat Tuhan, inilah adalah satu contoh bagaimana seorang anak Tuhan berusaha memahami firman Tuhan yang ia baca.
Kita kembali pada kisah penampakan Kristus. Setelah Kristus membuka pikiran para murid, menyelaraskan pemahaman mereka dengan firman dan kehendak Tuhan, maka para murid yang telah mengerti, paham betul akan firman Tuhan itu, diberi tugas untuk memberitakan firman itu kepada orang lain yang membutuhkan sapaan firman Tuhan. Firman tentang apa? Dengan jelas dicatat adalah firman bagaimana Kristus Sang Mesias itu telah menyelamatkan manusia dengan berkorban, mati, dan bangkit. Dengan demikian kesimpulannya, setelah paham akan firman Tuhan, mengerti akan maksud firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, kita murid-murid Tuhan tidak hanya menyimpan firman itu, tetapi kita punya tugas untuk membagikan firman itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Jangan simpan firman itu untuk diri kita sendiri, tapi bagikan bagi mereka yang membutuhkan sapaan firman Tuhan. Di pagi hari, saudara bersaat teduh dengan buku renungan. Tema hari itu adalah tentang penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Penjelasan singkat di dalam buku renungan itu membuat saudara-saudara menjadi paham benar bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan penghiburan selain Tuhan. Dan pagi itu, saudara teringat akan salah satu teman persekutuan wilayah yang beberapa hari yang lalu baru saja ditinggalkan oleh suaminya, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Maka saudara menuliskan ulang renungan itu melalui WA, dan kemudian saudara kirimkan renungan singkat tentang penghiburan dari Tuhan itu kepada teman saudara yang sedang berduka. Siang hari, saudara mendapatkan renungan singkat melalui WA dari teman saudara. Isinya adalah tentang bagaimana Tuhan akan memelihara umatnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Uraian dalam renungan singkat itu ternyata benar-benar dapat membantu saudara memahami bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan anak-anaknya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Dan saudara teringat akan tetangga saudara yang baru saja kena PHK akibat lesunya ekonomi di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Maka saudara meneruskan WA itu kepada tetangga saudara tersebut. Dini hari, saudara membuka tayangan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Renungan singkat yang disampaikan di dalamnya membuat saudara percaya, yakin bahwa Tuhan, jikalau Ia berkenan, Dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan kemudian saudara ingat, ada salah satu teman paduan suara saudara yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, menjalani pengobatan di rumah sakit sudah sekian lama. Maka saudara bagikan renungan itu kepadanya. Hari Minggu, saudara mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube. Dan khotbah yang disampaikan membantu saudara bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Memahami firman bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, tetapi memahami firman Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara pun disadarkan bahwa ternyata setelah kita paham akan firman Tuhan, firman itu tidak hanya dipendam, disimpan untuk diri sendiri, tapi firman itu harus dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka saudara dapat meringkas khotbah itu, dan saudara dapat membagikan atau share linknya kepada rekan-rekan sepelayanan saudara, sehingga semua mendapatkan berkat sapaan firman Tuhan. Selamat berproses memahami firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
dan selamat berproses untuk berbagi akan firman yang sudah kita pahami kepada semua orang yang membutuhkan sapaan firman Tuhan. Kiranya di tengah-tengah pandemi virus corona ini, berbagi renungan, berbagi firman Tuhan akan dapat membuat banyak orang memiliki pengharapan, membuat banyak orang tidak berputus asa, membuat banyak orang ingat bahwa mereka memiliki Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolong. Tuhan memampukan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, hari ini ketika kami beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami mengucap syukur atas kesempatan kebersamaan ini. Kiranya kami di minggu-minggu yang akan mendatang, kami pun boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, walaupun berada di rumah masing-masing, berada di tempat masing-masing. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi masyarakat Indonesia, bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka yang pendapatannya menurun dengan drastis, mereka yang kehilangan pekerjaan. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya di tengah-tengah situasi yang sulit semacam ini, mereka boleh tetap ingat kepada Tuhan yang memelihara. Engkau pun kiranya juga memakai kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau beri berkat-berkat yang berlimpah, untuk boleh berbagi berkat kepada mereka, menyatakan kasih kami, menyatakan kepedulian kami kepada mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan kecukupan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi para medis, para perawat, para dokter yang siang malam terus bekerja untuk merawat pasien-pasien yang berada di rumah sakit, mereka yang sakit maupun mereka yang sedang menjalani masa pemulihan karena terinfeksi virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada para medis, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran, Engkau limpahkan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh melimpahkan kasih-Nya kepada orang-orang yang mereka rawat. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah kami,
Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk boleh menghadapi akan situasi ini, merencanakan segala sesuatunya dengan baik untuk hari depan, sehingga situasi bangsa dan negara kami boleh tetap kondusif. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi para pengusaha, bagi para pemilik usaha. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Ketika mereka menghadapi situasi yang sulit ini, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh tetap menyatakan kasih mereka kepada setiap karyawan, pada setiap pegawai mereka. Dan kiranya setiap pegawai dan karyawan pun boleh mengerti akan situasi yang sedang kami hadapi ini. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Mereka yang sedang menjalani masa-masa pemulihan, kiranya Tuhan jamah mereka melalui obat-obatan dan perawatan, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani pemulihan, dirawat karena terinfeksi virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pengharapan. Tuhan berikan kepada mereka hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Kami yakin dan percaya jika Engkau berkenan, Engkau dapat memulihkan mereka, Engkau dapat menyembuhkan mereka. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan ini, gereja-Mu boleh menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Gereja-Mu boleh membagikan kasih yang nyata kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini saatnya bagi kami untuk menyatakan diri kami sebagai anak-anak Kristus yang membawa kasih dan pertolongan kepada semua orang yang membutuhkannya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan akan doa-doa permohonan kami ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus telah bangkit dengan mulia. Marilah kita menuturkan kebangkitan Kristus kepada dunia. Mari kita bagikan sabdanya kepada mereka yang membutuhkan. Kusuka menuturkan cerita mulia. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mohon berkat-Nya. Semoga Allah, damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus, Tuhan kita. Haleluya!